Halo teman-teman tim review, ini adalah Hyundai Tucson yang baru launching di Indonesia di belum nyampe sebulan ya untuk launching resminya di Indonesia itu sendiri. Nah, sedikit flashback. Mobil ini sebenarnya pertama kali masuk ke Indonesia itu tahun 2005 yang pada peluncuran globalnya itu 2004. Jadi selang peluncuran global langsung masuk ke Indonesia 2005 sebagai medium SUV yang sampai saat ini eksis. Bahkan untuk penjualan globalnya ini di Amerika sendiri, ini sebenarnya mobil laku banget loh. Ya, kita tahu pasar otomotif Amerika kan jumlahnya sangat banyak dan mobil ini diakuin sebagai salah satu mobil terbaik mereka. Artinya kualitas mobil ini baik dan hampir mirip ya untuk speknya yang masuk ke Indonesia di generasi kelima ini. Itu dia mengusung mesin 1600 turbo hybrid dengan output 264 PS dan torsinya gede banget untuk kombinasi antara mesin 1600 turbo dan hybridnya itu 367 Nm. Jadi mobil ini mirip-mirip elektrik full ya. Torsi dan tenaga yang besar itu disalurkan ke roda bagian depan dengan mesin yang kombinasi mesin bensin 1600 turbo dan motor listriknya. Tentunya ada baterai listriknya juga ya. Lumayan loh, baterai listriknya juga besar serta digaransi 8 tahun dari Hyundai. Nah, keistimewaan mobil ini yang tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya, dia memiliki teknologi hybrid itu e-comfort drive dan e-dynamic drive. Ya, jadi kalau e-comfort drive itu mengurangi guncangan ketika ada polisi tidur, ada jalanan-jalanan yang jelek, ya kabin ini semakin nyaman. Tahu sendirilah suspensi Hyundai itu terkenal dengan nyaman, enak. Nah, apalagi ada teknologi itu dengan teknologi dynamic drive itu kayak anti limbung ketika nikung, memberikan torsi yang menyeluruh ke semua rodanya sehingga kalau nikung itu makin enak. Itu teman-teman. Kita review mobil ini dari eksterior dan interiornya yuk. Let's go. Nah, kalau dari eksteriornya ya ini sekilas depannya nih mirip-mirip Hyundai Creta ya. Konsepnya masih sama, jadi dia konsepnya ini parametric jewel hidden signature lamp. Jadi lampunya tersembunyi ya. Ini DRL ya teman-teman, ya mirip Hyundai Creta lah. Ada sebagian yang bisa jadi lampu dan bener-bener grill seperti ini. Oke, semuanya udah full LED, bahkan ini proyektor LED untuk lampu jauh dan lampu dekatnya, dan ini udah auto high beam ya. Kalau tidak ada kendaraan di depan, jalanan kosong, dia akan otomatis high beam, dan ketika ada kendaraan atau ada objek low beam otomatis dengan sendirinya. Oke, udah dilengkapi dengan kamera 360 teman-teman. Terus sensor parkir di bagian depan ini ada 4. Jadi sensor parkir dari Hyundai itu unik dan beda dari yang lain. Dia bisa mendeteksi objek lalu bisa memberikan tindakan. Contohnya kalau kita mundur, ada objek di belakang, dia otomatis ngerem dengan sendirinya sebelum terjadinya benturan. Sama di bagian depan juga membantu itu ya. Bukan cuman dari fitur ADAS Hyundai Smart Sense yang pintar, ini juga sangat berfungsi. Oke, itu bagian depannya menurut saya good, bagus. Sekarang bagian sampingnya, dari sini aja, ayo. Nah, ini bagian sampingnya, ini dia panjangnya tuh 4,6 meter. Jadi lebih pendek sedikit dibandingkan dengan Hyundai Santa Fe yang baru launching. Artinya kabinnya ini pasti lega karena dia cuma 2 baris. Kalau Santa Fe kan 3 baris. Itu aja lega sih kalau menurut saya dibandingkan yang lainnya. Karena didesain mengotak seperti itu jadi lebih lega. Teknologinya pun mirip-mirip teman-teman, ada sedikit perbedaan doang. Dari mesin yang 1600-nya mirip, kemudian teknologi di dalamnya mirip, nanti kita akan ulas juga. Nah, kalau bagian samping dia wheelbase-nya nih 2755 mm. Jadi cukup oke, nggak begitu panjang yang membuat nanti akan susah kalau
ngelewatin polisi tidur. Nah, ringnya untuk yang tipe 1600 ini dia punya ring 19 235 per 55 R19. Cakram depan belakang udah pasti. Di tipe mesin 2000 pun sama ya. Tapi ringnya beda, dia ring 18. Suspensinya MacPherson untuk bagian belakang. Bagian depan MacPherson, bagian belakang multi-link independent. Artinya ada teknologi e-comfort drive tadi dipadukan dengan suspensi independent. Waduh, kayaknya nyaman. Saya nggak sabar nih untuk test drive mobil ini dan diajak ke jalanan jelek. Biar terbukti. Untuk ground clearance-nya 180-an ya. Oke lah. Untuk kelas mobil ini sasisnya monokok teman-teman. Untuk lekukannya, ini menurut saya unit Hyundai yang cukup banyak lekukan. Jadi di sini ada lekukan nih. Tapi bagus gitu. Lekukannya tuh nggak sia-sia. Setiap lekukannya tuh keren dan modern ya. Auto retract, spionnya, ada blind spot warning, ada kamera 360 ya. Terus keyless entry untuk kanan kiri, bahkan nggak perlu tekan tombol, gini aja atau mendekat dia otomatis akan ngebuka. Nah, terus dia ada roof rail yang bisa dipakai, ini karena besi nih besi. Kelihatan sih kalau nggak bisa dipakai tuh ininya nggak kayak gini, plastik. Ada di unit Hyundai lainnya tapi bukan di Tucson ini. Oke. Menarik teman-teman. Untuk bagian samping, look dari sampingnya tuh keren, lebih keren ya, keren. Jarang saya suka semua angle dari setiap mobil ya. Kalau ini depan bagus, samping keren, belakangnya ganteng. Jadi bagus, kombinasi yang keren ya. Ini bagus teman-teman. Ini LED bar ya. Terus ininya nih ada lampu-lampunya. Bagus lah, cakep banget. Apalagi dia punya fungsi yang bagus. Oke. Nah, kayak di sini contohnya nih, wipernya lihat. Tidak terlihat, tapi di sini nih ngumpet. Udah kayak mobil Eropa ini. Nih, wipernya di sini nih. High mount stop lampnya memanjang, terus rear defoggernya bagus ini, gede-gede. Oke. Ada kamera mundur pastilah. Sensor parkir di bagian belakang tuh 6. Salah satu terbanyak di sebuah unit mobil dengan harga 740 jutaan. 740 jutaan itu udah dapat yang ini nih, hybrid. Ya, dengan fitur paling lengkap. Dia cuma 2 tipe teman-teman, ada hybrid dan ada mesin bensin 2000 cc ya. Nah, mobil ini bisa dibeli. Kita sekarang review ada di Hyundai Supermall Karawaci Tangerang ya. Nanti kalau teman-teman mau hitungan, kita tampilkan juga ini sales terbaiknya untuk hitungan terbaik di unit Hyundai Tucson Hybrid 1600 Turbo. Halo tim review, salam kenal, saya Rio, sales konsultan dari City Store Supermall Karawaci. Sekarang di depan saya sedang ada unit terbaru, line up terbaru dari Hyundai, yaitu Hyundai Tucson. Untuk teman-teman yang ingin melihat secara langsung ataupun mencoba secara langsung unit ini, bisa langsung kontak aja di 0878 8912 5325. Oke, kalau untuk after sales sendiri dari Hyundai Tucson ini, kita juga ada baterai 8 tahun, terus juga ada jasa servis di 4 tahun, dan juga part. Tentunya banyak promo terbaik di akhir tahun. Ada bunga 0%, terus juga ada balloon payment, ada program trade-in, terus juga ada juga skema-skema lainnya. Bisa langsung hubungin aja, tentunya terbaik. Terima kasih. Ini kabinnya teman-teman. Warnanya mayoritas hitam. Kadang kita kadang terkecoh dengan warna yang terang gitu untuk sebuah mobil. Tapi jujur kabin paling baik di sebuah mobil ada warna hitam. Jadi kita pandangan tuh lebih fokus gitu. Jadi mata tuh lebih terang melihat ke depan. Ini sih kalau saya ya, nggak tahu kalau yang lain. Saya lebih suka kabin hitam, nggak ngeganggu mata, serta nggak kelihatan kalau ada kotornya. Itu sih penting juga itu.
Ini jadi materialnya udah full sentuhan lembut. Ini ada bantalan karet di sini. Ini lembut, bukan plastik ya. Ini udah dilapisin. Jadi pasti udah kedap banget. Nah, di sini ada subwoofernya. Jadi subwoofernya nih ada dua nih, depan belakang dengan speaker Bose 12 titik. Itu menarik. Oke, lalu di sini ada tempat nyimpen barang. Di sini udah soft opening untuk lacinya. Oke. Ini nggak kita nyalain karena kita sedang ada di dalam mall ya. Dan akinya kebetulan dicopot. Gak apa-apa, yang penting informasinya tersampaikan ya. Nanti untuk head unit, fungsi V-nya apa bisa kita tampilkan. Atau bahkan kalau teman-teman tertarik bisa datang ke Hyundai Supermall Karawaci ini. Ini untuk head unitnya menyatu dengan meter cluster masing-masing 12,3 inch. Melengkung jadi curve ya. Panjang kalau ditotalin ini sekitar 24,6 ya, segitu kalau ditotalin. Hampir sama dengan yang dimiliki oleh Santa Fe. Kisi-kisi AC-nya sama kayak gini. Terus untuk AC-nya dia udah dual zone ya. Kanan dan kiri ini bisa diatur untuk suhu masing-masingnya. Oke. Siap. Lalu di sini ada power outlet. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan yang soft touch juga. Kemudian di sini, nah ini menarik ya. Di sini nggak ada tuas-tuas buat transmisi karena transmisi itu ada di sini. Nanti kita lihat. Nah, kita lihat ke sini dulu. Dia ada parking sensor, ada parking kamera 360, ada hill descent control. Pastilah mobil kayak gini ya enggak. Hill descent control, hill hold control udah komplit banget pastinya. Electric parking brake dan auto hold, dan ada drive mode-nya. Siap. Ada wireless charging di sini. Kalau tipe Santa Fe itu tipe paling tingginya ada 2 buah wireless charging. Kalau ini cuma 1. Terus di sini ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ya. Oke. Siap. Nah, kemudian ini kursinya kanan kiri udah electric seat ya. Ini udah ada electric seat tapi belum ada memorinya kalau di sini. Belum ada memory seatnya. Terus di sini ada sentuhannya juga dari belakang, bisa mengatur umpamanya di belakang bos belakang ya enggak. Bisa diatur maju lo, tinggal mencet ini aja. Dia maju sendiri ntar. Oke. Nah, lalu yang menarik, dia sudah sunroof panoramik. Ini dia sudah ada sunroof sekaligus panoramik. Jadi ini bisa dibuka. Lebar loh, bukaannya nih sampai sini nih. Nih bukaannya sampai sini. Jadi sini keren. Ini salah satu dengan bukaan panoramik sunroof yang cukup lebar. Oke. Oh ya, dia udah ada ventilated dan heaternya untuk kursinya. Dan kulitnya ini bagus banget nih teman-teman. Ini bagus asli. Ya kelihatan awet lah ya. Nggak tahu kualitasnya apa, tapi kalau dipegang bagus gitu. Ini kayak kameramen kita bagus. Ini dia teman-teman. Jadi bagian sebelah sini kita coba lihat. Setirnya dia bisa tilt dan teleskopik ya, pasti ya. Nah, seginilah nih. Kemudian transmisinya tuh ada di sini nih. P, D, N dan R. Matic 6 speed. Jadi AT loh ini. Bukan CVT atau bukan synchronous motor. Bukan. Jadi ini AT teman-teman. 6 speed. Terus ini ada pedal shift. Jadi fungsinya adalah untuk regenerative brake juga. Jadi kalau dia makin tinggi untuk pedalnya, dia bisa mengisi daya baterai dengan lebih banyak. Jadi regenerative brake. Auto hold tadi. Auto dimming untuk auto dimming. Auto high beam. Untuk lampunya udah auto high beam. Wipernya udah auto. Kalau ada hujan, tik tik tik, dia akan menyapu dengan otomatis. Ah, ini bukaan belakang bisa dari sini elektrik. Terus bisa dari sana power back door. Deketin aja dia otomatis ngebuka untuk pintu bagian belakangnya. Electric parking dengan auto hold juga. Terus vehicle stability control udah komplit lah. Sistem pengereman udah sangat komplit. Dia udah ada Hyundai Smart Sense-nya pun udah.
Ini nih, dia udah ada lane following assist atau lane keeping assist. Terus dia udah smart adaptive cruise control, stop and go. Jadi udah stop and go, dari berhenti terus berangkat lagi. Teman-teman nggak usah ngeset lagi adaptifnya, jadi otomatis bisa nyetir sendiri. Artinya ini autonomous, jadi autopilot ya. Ini mobil semi autopilot, tapi tetaplah kita yang ngendaliin ya. Kalau itu hanya fungsi keamanan aktif saja. Tetap fungsi sebenarnya adalah orangnya itu sendiri. Terus anti nabrak depan, anti nabrak belakang, ada tadi blind spot warning. Kalau ada kendaraan dari samping, dia memberitahu. Terus kalau kita masih saja belum aware, dia akan melakukan tindakan. Itulah hebatnya ya. Udah auto untuk ininya, power window-nya di semua jendelanya. Ini udah pengaturan spionnya. Nah, ini memory seat-nya. Jadi di driver ini memory seat serta memory spion juga loh. Jadi kita bisa atur ini sekaligus bisa set spion pada saat setting di awal sebagaimana yang diinginkan oleh driver. Itu keren. Terus ini ada ambient light-nya ya. Kalau nyala ada nih. Kita ke belakang yuk. Ini yang paling penting juga di baris kedua. Let's go. Nah, ini belakangnya ya. Karena dia bukan mobil full elektrik, makanya masih ada gundukan untuk jalan knalpot. Nih, ada gundukan di sini. Ada AC di bagian belakang. Di sini pengaturannya kayaknya dari depan ini. Jadi nyambung dari depan ya pengaturannya. Iya, betul. Nah, ini walaupun motifnya kayak gini tapi belum ventilated seat. Tapi bagus banget dan ini adem loh. Jadi walaupun kondisi keadaan panas ini tetap adem. Oh, saya di sini aja ya. Ini posisi penumpang bagian depan karena dia mundur nih. Mundur banget, lihat aja. Tapi tetap masih punya space yang lumayan. Tuh, apalagi saya duduk di sini, space-nya lebih banyak. Untuk headroom oke. Lumayan. Kemudian ini bisa di-adjust lagi nih, teman-teman. Nah, iya bisa di-adjust lagi nih. Tuh. Ini maksimalnya segini. Wow, enak gini, nyaman. Bisa ke belakang lagi nggak? Udah cukup segini. Tapi segini juga udah oke banget sih. Ada armrest, kuat. Ada cup holder. Terpenting panoramiknya panjang. Itu aja mungkin teman-teman tim review. Kalau teman-teman merasa ada yang kelewat mungkin dari review yang saya sampaikan, boleh komentar, atau ada yang ingin saran, kritik, dan lain sebagainya, silahkan boleh komentar di bawah ini. Terus ikuti tim review, follow, like, share, dan subscribe. Terima kasih.